sahabat, berjumpa lagi di dalam imajinasi sosiologi. Saudara sekalian, saya tidak berada di tempat yang seperti biasa karena pada hari ini saya sedang akan mewawancarai seorang pakar ya di bidang digitalisasi. Baik saudara sekalian, kita semua tahu ya bahwa kehidupan kita saat ini dipenuhi oleh suatu gejala yang disebut digitalisasi tadi. Nah, artinya begini, kita mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar sebab kita bisa menggunakan internet. Nah, alat ini bisa membuat kita berkomunikasi dengan sangat luas, bahkan menjangkau seluruh dunia. Tetapi saudara sekalian, ini tidak otomatis membuat hidup kita menjadi lebih baik, ya, karena di dalam sosiologi, nah, itu ada satu konsep yang disebut cultural lag. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah ketertinggalan budaya. Apa itu ketertinggalan budaya di sini? Artinya bahwa gejala digitalisasi itu ternyata telah bukan suatu keadaan di mana satu unsur budaya telah kita kuasai, kita maju, tetapi unsur budaya yang lainnya tertinggal. Nah, jadi ada ketertinggalan. Saya sekarang sedang akan mewawancarai Ibu Desi, yaitu rekan dosen ya di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Beliau mengajar tentang masyarakat digital. Nah, jadi saya akan diskusikan tentang cultural lag di bidang kehidupan digital. Ibu Desi, coba bisa terangkan kepada kami ini bagaimana, apakah memang betul ada suatu cultural lag di dalam kehidupan sekarang digital era ini. Silakan. Ya, pertama-tama selamat siang Prof. Paulus. Prof. Paulus ini dosen saya juga dulu, dan terima kasih sudah diundang di dalam forum imajinasi sosiologinya Prof. Paulus. Kalau kita bicara soal cultural lag dalam konteks masyarakat digital, ya tentu saja itu merupakan satu fenomena awal yang pasti dialami oleh kita semua gitu. Karena apa? Karena pastinya kecepatan orang menerima kemajuan teknologi ini atau perubahan teknologi ini itu tidak sama. Bisa jadi karena misalnya perbedaan terhadap aksesnya dalam konteks perangkatnya, gadgetnya, smartphone-nya, bisa juga dalam konteks kemampuan untuk memahami seluruh fitur yang ada di dalam smartphone-nya itu gitu. Karena kan dalam konteks masyarakat digital ini semua interaksi kita secara sosial gitu ya itu difasilitasi di platform digital ini, dan setiap platform digital ini tuh pasti punya banyak menu-menu. Lain platform misalnya contohnya sosial media, Prof. Sosial media itu kan banyak jenisnya, mulai dari WA group, kemudian ada yang namanya juga Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Fiturnya tiap itu beda-beda gitu, tiap platform itu beda-beda. Jadi cultural lag bisa terjadi karena ketidakpahaman terhadap kompleksitas fitur-fitur tersebut gitu, atau juga cultural lag bisa terjadi karena terbiasa dalam konteks interaksi yang face to face, sekarang interaksinya jadinya terfasilitasi oleh sebuah perangkat atau platform digital ini gitu. Ya. Nah, disinilah kemudian kita melihat nih ya, ini saya coba ajukan beberapa persoalan. Persoalan pertama misalnya, karena orang dulu berinteraksi langsung, sekarang di dalam dunia, namanya saja dunia maya ya, maka kabarnya ini ya, banyak orang yang tidak bisa mengelola identitas dia ini loh, di dalam dunia maya itu. Bagaimana ini, Bu Desi? Ya, oke, baik, Prof. Memang ini menarik ya. Kalau kita di sosiologi
pasti saya belajar dari Prof. Paulus nih tentang konsep dramaturgi sebenarnya, ya nggak Prof? Kalau di dalam interaksi sosial sehari-hari dalam konteks konvensional, sebenarnya kita itu sebagai anggota masyarakat itu sebenarnya melakukan yang namanya bermain peran gitu ya, sesuai dengan status yang sudah di-assign ke kita gitu, atau ascribe status atau assign status di kita gitu. Nah, tetapi dalam ranah digital gitu, dalam konteks digitalisasi itu kan jadinya lebih kompleks karena kita seakan-akan punya ruang kedua, dimensi kedua dalam kehidupan kita, di mana kita itu bisa menampilkan diri kita, bisa apa adanya, bisa juga berbeda dengan realitanya gitu. Jadi pastinya itu juga menimbulkan culture lag tersendiri karena misalnya begini, sehari-hari seseorang itu sekarang ini menggunakan sosial media itu ada kolom seperti status di mana dia bisa menyajikan apa yang sedang, atau lewat video atau lewat apa tuh namanya picture gitu ya, menyajikan sedang apa dia. Dulu biasanya kita menyajikan sedang apa kita pada lingkungan yang cukup terbatas, tapi sekarang ini seakan-akan kita kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya kalau kita mengupload sesuatu foto atau video di sosial media, bisa jadi itu tidak lagi terbatas pada yang orang-orang sekedar orang-orang yang kita maksud, tapi bisa menjadi commodity goods gitu, artinya public goods. Jadi data apa ya namanya, foto kita, video kita atau kata-kata kita itu yang mendengar atau yang membaca itu bisa orang teman-teman kita, tapi bisa juga kalau kita tidak terbatas gitu. Jadi bisa sangat bisa merugikan dia ya sebetulnya. Nah, dia mungkin tidak punya kesadaran, ya. Jadi itu perlu ya. Jeleknya agak terbiasa nih gitu kan, menceritakan apa yang terjadi sehari-hari. Taunya baru sadar, loh ini dia ceritakan di dalam media sosial yang akunnya publik misalnya. Nah, bagus ya, itu jelas ya. Jadi tidak bisa mengelola identitas. Yang kedua, saya juga sering mendengar itu ya, bahwa orang pada saat ini di dunia maya tidak bisa bagaimana mengamankan ya informasi tentang diri dia di hadapan sekian banyak orang, dan itu juga bisa merugikan dia. Bagaimana itu terjadi? Iya, itu tentu saja ya, sekarang ini memang keamanan identitas pribadi itu menjadi concern utama dalam kita berinteraksi di ruang digital gitu. Karena apa? Karena itu tadi balik lagi bahwa semua yang kita informasi yang kita sediakan tentang diri kita itu bisa menjadi atau bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dia sendiri gitu. Itu dari yang kita sendiri sajikan. Tapi sebenarnya setiap tindakan yang kita lakukan di dalam konteks dunia virtual atau dalam konteks platform digital itu kan terekam dari sistem atau mesin digital ini, kan kita sebut sebagai artificial intelligence gitu kan, kita sebut juga sebagai algoritma kalau misalnya teman-teman di Fasilkom nih, anak-anak komputer. Jadi semua yang kita ketik, apapun yang kita lakukan di dalam dunia digital itu terekam dengan sistematis dan rapi, masalah seperti itu. Ini menarik ya. Jadi coba bayangkan, sekali orang kelepasan bicara tanpa dia sadari lebih jauh, itu sekarang terekam. Pada masa yang lalu tidak, dia hanya didengar oleh 1-2 orang dan setelah itu hilang. Sekarang bisa terekam dan itu tidak disadari ya. Oleh karena itu kita juga harus bisa memberikan kecerdasan kepada setiap orang bahwa informasinya ya itu bisa disalahgunakan. Kemudian ada lagi nih, seringkali orang yang masuk ke dunia maya ini, dia berinteraksi dengan orang macam-macam, tapi dia tidak berpikir bahwa kalau kamu berkomunikasi, walaupun kamu tidak kenal siapa saja orang itu, tapi harus tetap bertindak positif. Artinya jangan sampai merugikan orang lain. Nah itu bagaimana itu? Nah ini juga terjadi perubahan, Prof. Karena kalau dulu kalau kita berinteraksi itu dalam conventional interaction, day to day, face to face gitu, itu kan
memang ketika kita berinteraksi ada kontrol sosial yang melingkupi kita, yang secara nyata memang langsung nyata yang bisa kita respon gitu. Karena kan kalau face to face interaction itu atau interaksi tatap muka itu kan kita langsung membaca mimiknya. Kalau mimiknya langsung berubah, kita juga menahan diri misalnya seperti itu. Sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu sebenarnya semacam resiprokal terhadap lawan komunikasi kita. Betul, ya, itu sangat-sangat nyata ya. Jadi orang tidak langsung berhadapan dengan yang diajak bicara sehingga dia bisa berbuat sesuatu yang dia lupa bahwa itu tidak positif. Ya, sedangkan dalam konteks masyarakat digital sekarang ini kita nggak langsung ketemu orang, jadi kadang-kadang responnya itu lepas gitu, kontrol sosialnya lepas. Ini saya kira Bu Desi yang berbahaya lagi karena orang juga menggunakan interaksi digital ini untuk berdagang. Nah, kalau dia berdagang dan dia merasa wah orangnya tidak langsung bereaksi, nah saya lebih baik sekarang saya tipu aja orang itu supaya saya mendapat keuntungan dan sebagainya. Nah, itu berbahaya juga. Nah, baik, sekarang persoalan lain lagi nih, masalah etika. Jadi orang sekarang ini juga kadang-kadang nggak tahu ya etikanya. Kalau dia di dalam dunia maya itu harus etikanya seperti apa yang harus dipertahankan dan bagaimana dia mempelajari etika. Karena ini dunia yang boleh dibilang dunia yang baru sama sekali. Bagaimana? Kalau menurut saya ini dia suatu tantangan di dalam konteks berinteraksi di ranah digital, karena kita masing-masing nih baik kita memang dulunya pernah mengalami interaksi yang konvensional terus sekarang beralih kepada interaksi yang digital, ataupun generasi-generasi muda yang seluruhnya sebenarnya dari lahir mereka mengalami interaksi yang digital. Kita sama-sama mengalami tantangan di mana ketika kita melakukan interaksi di dalam platform digital itu lepas kontrol sosialnya itu tadi kan Pak. Jadi sehingga seakan-akan kita bicara pada diri kita sendiri dalam ruang yang void, padahal itu ruangnya sebenarnya sangat terbuka. Terus kemudian kemampuan dari platform digital ini untuk menyajikan identitas yang anonim. Jadi kan kalau dulu biasa kita interaksi konvensional itu kita harus jelas identitasnya baru bisa kita mengatur sampai sedalam apa interaksi kita, ya kan? Kalau kita kenal dia kita informasi kita berikan jadi sekian. etikanya seperti apa? Etikanya seperti apa itu diatur. Tapi kalau dalam konteks ranah digital, masalahnya kita sendiri juga bisa anonim dan kita juga bisa merespon orang sesuka kita. Jadi itu masalah ruangnya lebih bebas memang di satu sisi untuk kita menyajikan aspirasi kita, pendapat kita, tetapi di lain pihak kita kadang lupa ada sopan santun, etika yang harus kita jalankan gitu. Karena itulah kita sering mendengar terjadi kasus-kasus penghinaan lah, yang mempermalukan lah, yang segala macam bertengkar terus di mana-mana ya sekarang ini karena masalah tidak tahu etikanya. Atau dimanfaatkan, masalahnya seperti itu. Jadi kadang-kadang memang informasi itu sengaja kita ciptakan untuk kepentingan tertentu. Nah itu yang sebenarnya harus kita perhatikan Prof, karena bisa jadi apa yang kita ungkapkan itu sebenarnya ditujukan untuk misalnya merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi itu juga bisa menjadi alat politis tertentu ya gitu untuk beberapa situasi. Tentu tidak semua ya, ini hanya oknum-oknum. Nah, maksud saya itu tantangannya dari segi etika. Mengingat bahwa seperti itu, coba saudara bayangkan ya, begitu banyaknya ketertinggalannya dari kemajuan internet, tapi sikap-sikap kita semuanya banyak yang tertinggal. Itu bisa berbahaya. Itu yang namanya culture lag. Nah sekarang sebagai penutup ya, Bu Desi, itu kan saya dengar ya, biasanya itu bisa dijembatani dengan apa yang disebut sebagai literasi digital ya. Nah apa itu literasi digital itu, dan siapa sih sebetulnya yang harusnya menyelenggarakan itu? Silakan.
Jadi kalau literasi digital itu memang salah satu hal yang sekarang ini secara globally memang dipromot ya, karena itu dia, kita tetap harus memerlukan regulasi atau sistem kontrol sosial yang berlaku di dalam interaksi ranah digital, tidak hanya pada level nasional bahkan global. Tentu saja di dalam komponen literasi digital itu termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk menggunakan atau memahami fitur-fitur yang ada di dalam seluruh platform digital. Kedua, juga kemampuan untuk menyadari, melindungi diri sendiri di dalam konteks interaksi digital, keamanan identitas itu juga masuk dalam konteks keamanan literasi digital. Yang ketiga justru juga penting aspeknya adalah kemampuan untuk mengevaluasi atau memanage sebenarnya informasi yang masuk ke dia ataupun informasi yang dia konsumsi. Itu juga karena kita dalam konteks ranah digital akhirnya informasi begitu banyak, tidak terbatas, sehingga kemampuan kita untuk menyeleksi, mengevaluasi dan mengatur informasi apa yang positif buat kita gitu, itu penting untuk dimiliki oleh seluruh orang dan perlu disosialisasikan sejak dini. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab itu mengadakan literasi digital kepada seluruh masyarakat ini? Tentu saja sampai saat ini ya, salah satu institusi yang strategis masih institusi pendidikan. Karena sekolah, karena institusi pendidikan dalam hal ini sekolah itu merupakan institusi kedua setelah keluarga yang sebenarnya menerpa atau menjalankan fungsi mensosialisasikan nilai-nilai bagaimana seseorang itu bisa menjadi anggota masyarakat. Nah, jadi institusi pendidikan adalah institusi strategis, dan yang kedua tentu saja negara sebagai regulasi dengan menciptakan regulasi-regulasi yang pro terhadap keamanan pribadi warganya, kemudian juga menjamin warganya terhindar dari cybercrime tadi, regulasi tentang bagaimana sanksi-sanksi yang bisa diterapkan untuk mereka yang memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kurang baik. Jadi itu semua segala sistem. Dan yang terakhir tentu saja diri kita sendiri, karena literasi digital itu sangat juga dipengaruhi oleh bagaimana kita pribadi itu bisa menjadi filter dari semua informasi yang akan menerpa ke kita atau informasi yang akan kita konsumsi. Jadi bagaimana jari-jari kita ini bisa menjadi filter itu juga penting. Oke. Nah, baik saudara sekalian, begitu pentingnya ya suatu literasi digital itu untuk mengatasi persoalan cultural lag yang terjadi pada era digital ini. Baik sekali saudara, kita sudah berdiskusi tentang hal itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi dan juga kepada saudara sekalian. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.